pagi anak-anak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ada teman yang tidak hadir? Siapa? Tania dan Isa. Dua orang aja ya? Iya. Nah, sekarang sudah siap belajar? Ya, udah ada buku ya di atas meja semua ya, tulis? Sudah. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru mau ajak anak-anak untuk berdoa. Nyanyi ya. Bu Guru tunjuk Ayu Suami yang mimpi. Tapi nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. 1, buka jari kanan. 2, buka jari kiri. 3, ambillah posisi. 1, 2, 3, marilah berdoa. Terima kasih Ayu Suami karena sudah mau memimpin doa. Sekarang Bu Guru mau ajak anak-anak untuk bernyanyi. Apa judul lagunya yang akan kita nyanyikan? Hari Merdeka. Tahu lagunya? Yang bagaimana itu? Ya. Kalau Hari Merdeka itu lagu yang bertanda nada apa kira-kira? Kita nyanyi bersama ya. Yang semangat. Bu Guru mau nampilin sesuatu nih. Nah, ada yang pernah melihat? Ada yang pernah melihat? Ada yang pernah menonton? Siapa? Surya deh. Apa kira-kira ini Surya? Presiden Soekarno, benar tidak? Benar. Di mana anak melihat gambar ini? Eka? Di TV. Kira-kira peristiwa apa sih yang terjadi pada gambar? Hesti. Peristiwa proklamasi. Pernah anak-anak dengar? Pernah? Ya, nah siapa yang membacakan? Membacakan teks proklamasi. Siapa? Insiden Soekarno. Insiden siapa? Ya, sudah benar namanya, tapi depannya salah, bukan insiden. Insinyur. Nah, Bu Guru perbaiki anak ya. Insinyur Soekarno. Beliau adalah tokoh proklamator ya. Nah, anak-anak tahu nggak siapa saja sih tokoh yang berperan dalam menyusun teks proklamasi tadi? Ada yang tahu? Siapa? Joshua?
Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta ya, karena ada di teks proklamasi paling terakhir itu. Siapa yang masih ingat isi teks proklamasi yang terakhir? Jakarta 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno. Iya, ada itu paling bawah Soekarno Hatta. Nah, salah satu tokohnya adalah Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Siapa lagi kira-kira? Ada yang tahu? Nah, karena tidak ada yang tahu, nah sekarang kita masih belajar tentang tema 5 subtema 2. Tapi muatannya muatan PPKN. Nah, di sana nanti kita belajar tokoh-tokoh siapa saja yang menjadi maksudnya yang mengambil alih dalam penyusunan teks proklamasi ya. Tujuan pembelajarannya sama seperti pembelajaran sebelumnya. Eka, Mora, perhatikan ke depan. Masa begitu posisi duduknya? Bagaimana? Tujuannya pertama, Bu Guru akan menampilkan video. Kemudian anak-anak akan dapat menilai atau mencari apa nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ada pada peristiwa proklamasi. Kemudian anak-anak akan bisa menyimpulkan apa sih manfaat persatuan dan kesatuan dalam peristiwa tersebut itu. Terus yang ketiga apa? Anak-anak akan dapat menceritakan, oh ternyata seperti ini manfaat persatuan dan kesatuannya. Itu yang nanti kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan ya. Nah, materinya tentang proklamasi kemerdekaan. Sekarang Bu Guru akan bentuk kelompok karena akan menggunakan model pembelajaran NHT ya, number head together atau nomor kepala. Di meja masing-masing sudah ada nomor kepala? Sudah orang, belum loh Bu Guru suruh pakai. Sekarang Bu Guru bagi kelompok ya. Di sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Sekarang Bu Guru bagi kelompoknya. Silahkan duduk dengan anggota kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Sudah? Boleh silakan gunakan nomor kepalanya. Ambil satu-satu, ada nomor 1 sampai 6. Sudah semua menggunakan ikat kepala. Hadit kok nggak dipakai nah? Ya, sudah semua dapat nomor? Ada yang tidak dapat? Sudah? Ya, apa? Karena ukuran kepala tidak semuanya sama ikat kepalanya. Boleh Bu Guru lanjut? Boleh. Tenang dulu nah. Tepuk pagi. Bisa Bu Guru lanjut? Bisa. Oke, Bu Guru akan menampilkan Bu Guru akan menampilkan sebuah video. Silakan anak-anak simak, cermati, diingat, dipahami, ingatan. Tentang apa nanti videonya ya? Silakan disimak. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ada yang tahu teks apa
lagi yang dibacakan? Atau apa yang anak-anak simak dari video yang tadi? Bu Guru tunjuk Raju. Teks proklamasi. Ya saja, apa-apa ya. Maksudnya Raju adalah teks proklamasi. Benar, dalam video tadi adalah pembacaan teks proklamasi. Ya, siapa yang membacakan? Bapak Soekarno. Bilang Bapak depannya ya, jangan sebut nama ya. Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, untuk mencapai kemerdekaan, apa yang dilakukan oleh para pahlawan? Berperang, mempertahankan. Gimana sih caranya biar negara kita itu merdeka, biar negara kita itu tidak dijajah. Nah, ternyata untuk memproklamasikan kemerdekaan itu para tokoh itu berjuang anak-anak, dan banyak peristiwa untuk mencapai kemerdekaan itu. Banyak sekali peristiwanya ya. Kita akan bahas itu. Nah, sebelum itu Guru punya video lagi. Mau? Kira-kira video apa yang akan Guru putar? Proklamasi. Hah? Proklamasi kan sudah tadi. Tentang apa? Membuat proklamasi. Cara maksudnya jalan mencapai kemerdekaan gitu maksudnya. Ya. Coba ya. Enggak, sampai sekarang. Nah, itu pertanyaannya. Menurut anak-anak katanya setelah Indonesia merdeka nggak ada negara yang menjajah Indonesia. Emang sekarang kita nggak dijajah? Menurut anak-anak kita ini masih dijajah nggak sama negara lain? Hah? Masih apa enggak? Yang bilang masih apa tangan? Yang bilang masih nih? Masih. Kenapa anak-anak bilang Indonesia itu masih dijajah? Ayo, kenapa bilang sudah? Masih. Ada? Reza? Masih ada yang kekurangan? Boleh, itu termasuk juga. Bu Guru kasih tahu aja ya. Negara kita ini memang sudah merdeka. Merdeka dari penjajahan yang ada peperangan itu. Memang sekarang tidak ada peperangan. Ya, kita sudah merdeka. Tapi iya, kita ini masih dijajah. Dalam bentuk apa penjajahannya? Nggak peperangan sekarang penjajahannya. Dalam bentuk apa? Teknologi. Masuk juga. Kita itu dijajah loh anak-anak dari teknologi. Anak-anak aja yang tidak sadar ya. Gimana caranya biar anak-anak itu tidak gampang dibodoh-bodohi nanti oleh negara lain? Sebagai siswa lah, gimana perjuangan anak-anak untuk mempertahankan kemerdekaan? Belajar, betul. Ikut perang apa? Tidak ada perang sekarang ya, tidak ada perang. Perangnya dengan cara apa? Belajar, biar pintar, tidak dibodoh-bodohin ya. Disuruh beli barang elektronik harganya 5 juta, yang sebenarnya kalian disuruh beli 10 juta, mau aja. Ya. Mau? Kalau banyak uang ya beli aja. Mau dibodoh-bodohin juga nggak masalah. Kalau susah cari uang, nangis dulu. Ya, Bu Guru putarin videonya ya. Silahkan disimak. Teman-teman, kalian pasti udah sering banget kan dengar cerita tentang kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kalian tahu nggak? Ada beberapa peristiwa di balik terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awal ceritanya dimulai ketika Perang Pasifik semakin memanas antara tentara sekutu dari Amerika Serikat dan tentara Jepang. Waktu Perang Pasifik terjadi, Indonesia sedang menjajah Jepang. Saat itu, Indonesia terbagi dua, yaitu wilayah Komando Angkatan Laut yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan berpusat di Makassar. Kemudian, wilayah Komando Angkatan Darat yang meliputi
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasti Jepang melakukan itu yang mendapat dukungan dari Indonesia untuk melawan sekutu. Betul, Bob. Apalagi saat Perang Pasifik. Sekutu menguasai Pulau Halmahera dan Morotai yang ada di Maluku. Nah, Jepang melihat kesempatan ini untuk lebih mendekati Indonesia. Oh, soalnya sama-sama merasa berjajah gitu ya, Pipo. Siapa tahu Indonesia mau bergabung dengan Jepang untuk melawan sekutu. Iya, Bol. Makanya pada bulan Juli 1944, Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaki Kaiso mengumumkan bahwa Indonesia dibolehkan merdeka di kemudian hari. Kemudian pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan 3 tindakan sebagai berikut. Pertama, membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Kedua, mempersiapkan lembaga Tenkokugakuin atau latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. Ketiga, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Pipo, tujuan BPUPKI itu apa sih? BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki dan mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka. Pada saat dibentuk, BPUPKI memiliki 63 anggota. Kalau nggak salah, BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya ialah Raden Panji Suroso. Betul, Bob. Upacara pembukaannya diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Jalan Pejambon, Jakarta. Karena tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan, pasti BPUPKI banyak mengadakan rapat. Soalnya kemerdekaan kan mimpi semua orang Indonesia pada zaman itu. Iya, Bob. Makanya harus dipersiapkan dengan baik. Dan benar kata kamu, Bob. BPUPKI mengadakan rapat dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Rapat ini tujuannya untuk menentukan dasar negara Indonesia ketika sudah merdeka nanti, Bob. Dasar negara? Oh, jadi dari rapat ini ya Pancasila lahir. Nah, benar banget itu, Bob. Jadi, di rapat pertama pada tanggal 29 Mei, Profesor Mr. Muhammad Jamil mengusulkan 5 ide dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu, di rapat selanjutnya pada tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Supomo yang mengusulkan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Terakhir, rapat diadakan tanggal 1 Juni 1945 dan yang mengusulkan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Coba aku tebak, 1 Juni kan lahirnya Pancasila. Berarti usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno ini yang dinamakan Pancasila ya? Betul, ada 5 Bol, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Di hari yang sama, BPUPKI membentuk panitia baru bernama Panitia 9. Anggotanya adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Jamil, Mr. Alexander Andreas Maramis, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945. Rapat tersebut menghasilkan
menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang nanti menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, semua hal yang terjadi sangat berhubungan satu sama lain ya, Pipo. Terus, apa yang terjadi sama BPUPKI, Pipo? Nah, pemerintah Jepang akhirnya membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, tapi langsung membentuk organisasi baru bernama Dokuritsu Junbi Inkai yang dalam bahasa Indonesia disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas PPKI apa aja tuh, Pipo? Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Teman-teman, Sudah? Ngantuk? Iya. Sekarang sebelum diskusi, Bu Guru tanya dulu. Dari video tadi, apa saja yang anak-anak simak sedikit aja? Masa tidak ada yang nyantol sedikit? Yang lain selain Joshua? Yuk. Siapa? Selain Joshua. Masa Joshua aja yang nyimak? Yang lain tidur tadi ya? Tentang apa? Reza? Tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa aja tadi di dalamnya yang disampaikan ya, Joshua aja. Jalannya Indonesia merdeka. Nah, proses perjalanan sampai Indonesia itu merdeka. Apalagi? Ada apa aja tadi di sana? BPUPKI, PPKI, terus Panitia 9. Panitia 9 itu dibentuk setelah apa? Setelah BPUPKI ditutup. Siapa sih yang mendirikan BPUPKI tadi? BPUPKI. Iya. Jepang yang mendirikan itu. Ya. Kalau PPKI? Nah, masih juga Jepang. Jepang mengganti BPUPKI menjadi PPKI. Yang didirikan Soekarno adalah Panitia 9 dan Bapak Soekarno lah yang menjadi ketuanya. Nah, tadi itu ada tentang Pancasila katanya, rumusan Pancasila di rapat BPUPKI yang ke-3. Tanggal berapa itu? 1 Juni 1945. Itu bertepatan dengan hari apa? Hari lahirnya Pancasila. Jadi harus anak-anak ingat seperti apa perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan negaranya kita. Banyak sekali perjuangannya. Ini hanya beberapa cerita, sebenarnya banyak sekali peristiwanya lagi ya. Karena ini tentang sejarah kemerdekaan, jadi anak-anak bisa menambah nanti dari membaca buku dan mencari informasinya di internet, di YouTube, banyak sekali ya nak ya. Nah, sekarang Bu Guru hanya membahas sekilas tentang proklamasi saja. Nah, sekarang Bu Guru mau bagikan LKPD. Anak-anak akan berdiskusi. Kira-kira apa? Nama kelompoknya kita pakai nama pahlawannya. Ada yang pertama Soekarno ini. Muhammad Hatta. Nama presiden aja lah. Nama presiden Soekarno. Jokowi karena ini. Udah Jokowi. Soeharto udah. B.J. Habibie. Nah, siapa lagi presiden yang perempuan satu-satuan?
B.J. Habibie. Di sana Soeharto. Tulisannya Soeharto, Soekarno. OE itu dulunya U ya. Silakan ditulis nama kelompok dan anggotanya. Ya. Setelah itu, silahkan anak-anak baca langkah kerjanya. Masih menggunakan HP. HP-nya sudah. Ya, silahkan di-scan. Kemudian anak-anak jawab ya. Di-scan. HP-nya bisa nggak di-scan? Ya, nontonnya bertiga. Sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Semangat sekali. Oke, sekarang Bu Guru akan panggil perwakilan kelompoknya. Guru pilih nomor 3. Silakan maju untuk menjawab nomor 1. Nomor 3. Nomor kepala 3. Silakan maju ke depan. Yang lain duduk tenang mendengar jawaban temannya. Tepuk pagi. Nomor 3 jawab nomor 1. Sudah semua maju temannya? Sudah. Yang lain menyimak. Pertanyaannya, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Mengapa? Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Merdeka! Semangat sekali. Oke, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi? Proklamasi merupakan pernyataan tekad bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajah. Benar juga. Nah sekarang, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi? Hanya proklamasi merupakan pernyataan tekad bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Lepas dari penjajahan. Proklamasi adalah tanda kemerdekaan. Yang ini, kenapa Indonesia perlu melakukan proklamasi? Karena bangsa Indonesia sudah terburu lama dijajah dan agar Indonesia bebas dari penjajahan. Betul juga. Nih sekarang, Untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan tidak lagi dijajah. benar semua jawabannya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah mau maju. Nah, semua jawabannya benar. Gugur simpulkan dulu. Mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi? Semua jawabannya benar. Ada yang mengatakan Indonesia itu sudah terlalu lama dijajah dulu. Untuk membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Gimana tadi Aditya? Merdeka. Gitu ya, semangat sekali ya. Sekarang yang menjawab soal nomor 2 adalah nomor 5.
Perhatikan temannya. Pertanyaannya adalah, apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Apa akibatnya? Indonesia terbatas dari penjajahan serta dapat hidup bebas dan mengatur negaranya sendiri. Indonesia katanya merdeka dari penjajah. Indonesia terbebas dari penjajah serta dapat hidup bebas dan mengatur negaranya sendiri. Mirip-mirip ya, bebas dan dapat mengatur negara sendiri tanpa adanya penjajah, tanpa disuruh kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak, kita merdeka. Nah ini, Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajah. Lanjut. Indonesia terbebas dari penjajahan serta dapat hidup bebas dan mengatur negaranya sendiri. Mirip sama yang pertama ya, mengatur negaranya sendiri. Benar. Indonesia terbatas dari terbebas dari penjajahan serta dapat hidup bebas dan mengatur negara sendiri. Jawabannya sama. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Yang semangat naik. Iya, sudah. Jawaban teman yang bernomor kepala 5. Kenapa? Apa akibat dari peristiwanya itu? Katanya masyarakat terbebas dari penjajah dan dapat mengatur kehidupannya sendiri. Sekarang yang nomor 3 adalah nomor 1. Ayo, biar nggak keburu lama betul gitu. Ayo, nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Oke, sudah di depan semua. Oke, sudah? Sudah semua di depan? Pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang diterapkan pada peristiwa tersebut? Nah, dari Bunda. Adanya rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dari seluruh rakyat Indonesia untuk bebas dari penjajahan. Adanya rasa nasionalisme dan patriotisme katanya. Oke, betul. Adanya nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dari seluruh rakyat Indonesia untuk bebas dari penjajahan. Merdeka! Oke, yang sekarang yang ketiga. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut adalah adanya rasa nasionalisme, yaitu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain, dan rasa patriotisme adalah sikap seorang yang bersedia mengorbankan segala-segalanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Indonesia merdeka! Semangat sekali semuanya ini. Oke, cara-cara. Adanya rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dari seluruh rakyat Indonesia untuk bebas dari penjajah. Ya, terima kasih. Yang terakhir. Adanya rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Yang semangat. Yang ketika kepala 1 semuanya menyampaikan bahwa nilai itu adalah patriotisme dan nasionalisme. Betul. Yang terakhir, siapa yang mau menceritakan manfaat persatuan dan kesatuan? Nomor 2. Ayo. Nomor 2. Nomor 2. Ayo, nomor 2. Ayo, nomor 2. Ayo, nomor 2. Oke, sudah semuanya? Ceritakanlah. Halo. Ceritakanlah manfaat persatuan
manfaatnya Cantika? Karena persatuan dan kesatuan Indonesia dapat memerdekakan negara Indonesia. Ya, katanya dapat memerdekakan negara Indonesia. Rakyat Indonesia bisa memerdekakan Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Sama juga dengan merdeka. Menjaga perdamaian Indonesia. Dengan jangan orang. Lanjut Ningsih. Karena persatuan dan kesatuan serta ada rasa nasionalisme dan patriotisme Indonesia bisa merdeka. Merdeka katanya. Kasiana. Karena persatuan dan kesatuan Indonesia bisa dapat memerdekakan negaranya. Oke, beri tepuk tangan. Nah, mereka ya silakan duduk cantik-cantik. Semua cewek-cewek ya. Nah, tadi kita ceritakan katanya manfaat persatuan dan kesatuan itu adalah manfaatnya dapat memerdekakan negaranya. Silakan yang apelnya dikumpul dulu. Ya. Kumpul di sini saja. Ya, kumpul di sini. Nah, sekarang karena sudah semuanya presentasi, anak-anak kan sudah mendengar jawaban temennya. Bu Guru mau pilih? Enggak, Bu Guru deh anak-anak. Silahkan dipilih. Enggak. Silahkan dipilih kelompok mana kira-kira yang terbaik dari cara penyampaiannya dan hasil presentasinya, dan memberikan alasan kenapa memilih kelompok itu. Siapa mau? Aditya, ayo sini Aditya. Langsung berikan alasan kenapa kamu memilih kelompok itu ya. Kelompok satu. Kelompok Satu. kenapa? Karena penyampaiannya bagus. Ya, cara penyampaiannya bagus. Beri tepuk ucap. Bagus ya, kelompok satu. Nah, sekarang karena presentasi sudah, Bu Guru mau ajak pendinginan dulu setelah panaskan. Ayo berdiri. Berdiri. Semuanya berdiri. Adik berdiri, adik. Berdiri. Ayo mulai ya. Siap? Oke. Apa ini ya? Oh, banyak tadi. Yuk, gerak. Senyumnya mana? Senyum, tidak senyum?
Guru mau tanya apa saja yang sudah dipelajari? Tentang proklamasi, tentang BPUPKI, tentang jalannya negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh PPKI apa lagi satu kayak Chandra? Peristiwa proklamasi ya, benar sekali. Nah sekarang Bu Guru akan memberikan soal evaluasi. Silakan dibagikan ini ke teman. Soalnya ada dua pilihan ganda, satu isian atau esai. Silakan anak-anak jawab. Kalau sudah kumpulkan ya. Ayo silakan dikerjakan. Ada yang kurang? Silakan dijawab. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya. Lebih? Tulis nama dulu. Silakan tulis nama, nomor absen, dan kemudian dijawab. Silakan dijawab. Selesai. Ya. Ayo, sudah mau pulang. Ayo, yang lain. Sudah? Ada yang belum? Nah, silakan masukkan bukunya. Iya, silakan dibawa pulang. Silakan masukkan bukunya yang sudah selesai. Siap-siap pulang. Ya, boleh. Boleh. Ya, ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Ayo, yang belum. Jangan ada bukunya yang ketinggalan. Murah. Masukkan dulu bukunya, belum buku-buku ke tas. Ya. Sudah? Nah, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi. Bagaimana perasaannya? Senang? Kegiatan apa yang kalian suka? Oh. Presentasikan. Menonton jalannya Indonesia merdeka. LKPD. Kerja sama, oke banyak. Apa lagi? Cantika ada lagi? Apa Cantika? Presentasi. Ice breaking monyet-monyet. Ya. Oke ya. Sekarang sebelum itu Bu Guru mau ajak anak-anak menyanyi lagu daerah. Silahkan bergerak sesukaannya ya. Ini aku aja. Kok semua lagu ini?
31. Siapa? Koma pimpin doa. Silahkan Koma. Berdoa mulai. Terima kasih Komang sudah memberi doa. Ya, pimpin langsung pada asal. Ya, silahkan bawa pulang. Sante. Oh, selamat siang. Ya.